Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Alkayakni Ulfiyatur Rahmah. Bisa dipanggil Ulfi. NIM 36190002. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di kesempatan kali ini saya mengambil poin pertama, yaitu tentang rekrutmen tenaga. Alasan saya memilih poin ini karena saya pikir poin ini adalah poin yang dasar, di mana perkembangan perusahaan itu bergantung terhadap poin pertama ini. Nah, kita tahu ya, bahwa perusahaan itu seperti rumah yang besar, rumah yang dihuni orang banyak, dan pandangan terhadap rumah tersebut juga tergantung penghuninya. Sama seperti perusahaan sendiri akan semakin berkembang, semakin besar, dan dinilai baik apabila penghuninya itu memang hebat-hebat, bagus, berkarakter yang optimis maksimal. Nah, oleh karena itu, perekrutan tenaga ini mempengaruhi bagaimana perkembangan perusahaan. Nah, apabila saya ditempatkan sebagai manajer HRD dan memiliki wewenang sepenuhnya terhadap perekrutan tenaga kerja, maka yang akan saya lakukan pertama yaitu menentukan mutunya terlebih dahulu, seperti pada umumnya. Karena bukanlah hal yang mungkin kalau kita asal memasukkan orang-orang ke dalam perusahaan. Akan jadi apa nanti perusahaan itu? Nah, maka dari itu mutu sangatlah penting, dan jumlah menyesuaikan terhadap berapa peluang yang ada. Nah, oleh karena itu, suatu perusahaan akan semakin bagus apabila memiliki sumber daya manusia yang bermutu baik. Namun, mutu ini sifatnya general ya. Mutu yang seperti apa? Kalau saya lebih mengutamakan mutu di bidang pertama, pengetahuannya tentunya, 2, keahliannya, dan yang ketiga ini yang sangat penting yaitu terkait akhlak atau budi pekerti, seperti kejujuran, terus dia mampu menghormati yang lain. Karena sekarang banyak sekali ya adanya tindakan-tindakan yang mohon maaf kurang sopan ini, seperti korupsi, dan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tinggi karena mungkin ya karena faktor ya saya tidak bisa menyebutkan itu, sehingga memaksa mereka untuk melakukan korupsi, dan bahkan mereka kurang senang apabila ada rekan kerjanya yang mendapatkan hasil yang baik. Nah, oleh karena itu, budi pekerti yang sangat baik ini perlu ditanamkan terhadap sumber daya manusia di perusahaan. Nah, rekrutmen tenaga ini akan saya utamakan oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah, caranya bagaimana agar tahu? Yaitu bisa dilakukan dengan cara wawancara. Karena biasanya dengan wawancara bisa diketahui bagaimana karakternya, sikapnya dia dalam berbicara, gerak-geriknya. Karena menurut psikologi, setiap gerak-gerik dan jawaban itu mempengaruhi bagaimana dia itu orangnya seperti apa, kesehariannya bagaimana. Itu kalau bohong atau tidak biasanya bisa diketahui lewat itu. Nah, biasanya akan saya utamakan cara seperti itu. Jadi yang mutu pertama, terus yang kedua adalah tentang keahlian, dan yang ketiga adalah akhlaknya, seperti itu. Nah, kalau apabila saya ditempatkan sebagai pelamar kerja sendiri yang akan melamar di suatu perusahaan, tentu yang akan saya utamakan yaitu mencari informasi tentang perusahaan yang akan saya masuki, karena agar saya lebih adaptif apabila suatu saat diterima. Jadi harus memang positif terlebih dahulu ya, dan yakin kalau diterima. Karena menurut salah satu hukum alam atau hukum tarik menarik, yaitu bahwa apa yang akan kita pikirkan nanti mempengaruhi yang akan terjadi. Maaf ya, karena tadi tiba-tiba keluar notifikasi yang mengganggu penglihatan, jadi saya hapus. Nah, dilanjutkan lagi saja ya untuk menyingkat waktu. Nah, selanjutnya yaitu mempersiapkan mental saya, bahwa saya pasti bisa masuk. Saya harus mempersiapkan dan memantaskan diri kalau suatu saat saya diterima, saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Jadi ini tuh tidak sembarang tentang persiapan lamaran kerja, terus memenuhi syarat-syarat dan sebagainya, tapi terlebih memantaskan diri
Karena kalau kita pantas, insya Allah apa yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan. Karena katanya ya, orang itu menginginkan sesuatu dan belum bisa mendapatkan karena Allah tahu bahwa itu bukan yang terbaik. Jadi Allah memberikan yang sesuai ia butuhkan, bukan ia inginkan. Nah, kalau kita menginginkan apa yang kita inginkan ini menjadi suatu kebutuhan, oleh karena itu penting adanya perlu memantaskan diri. Jadi saya akan berusaha untuk memantaskan diri. Nah, setelah pemaparan tadi, ada beberapa contoh-contoh yang akan saya terapkan dan memang saya taruh di akhir karena ini baik antar manajer HRD maupun pelamar kerja sendiri itu memiliki hubungan yang sangat erat ya. Kalau manajer HRD misalnya, saya ambil suatu contoh PT Emindowai Jaya. Ini kan suatu perusahaannya, di mana di situ banyak para pemimpin, para manajer HRD, dan mereka melakukan perekrutan berdasarkan bagaimana nantinya perusahaan itu akan berkembang, dan dia memilih SDM yang berpola pikir maju. Dia itu bisa diajak, kalau dikasih tahu seperti itu bisa mudah menerima gitu, nggak langsung mentah-mentah pemahaman saya yang benar itu seperti ini, itu salah gitu. Jadi itu bisa diajak kerjasama. Nah itu kalau manajer HRD itu dia tahu bahwa seperti ini yang benar. Nah pelamar kerjanya sendiri kalau mau mendaftar di PT Emindowai Jaya berarti dia harus siap-siap, berarti saya harus memiliki pola pikir yang maju. Saya kalau disuruh seperti ini tuh harus bisa mengelola, nggak mentang-mentang langsung enggak ini itu gitu. Jadi itu jangan sembarangan menjawab ya, karena biasanya itu antar manajer HRD maupun pekerja atau karyawan yang baru itu kan belum kenal. Jadi perlu adanya pendekatan emosional agar terhubung jalinan yang erat, terutama dalam ikatan batin ya nanti yang akan mempengaruhi perkembangan perusahaan itu sendiri. Nah seperti itu. Saya kira ini sudah cukup ya karena sudah melebihi 5 menit, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.